ya'lamuna ma taf'alun. Ya, kita perhatikan taf'alun, ya, bukan ta'malun. Apa bedanya antara taf'alun dan ta'malun? Fa'ala yaf'alu adalah perbuatan yang tidak dituntut adanya niat ataupun ilmu. Itu fa'ala yaf'alu. Bahkan terkadang fa'ala yaf'alu ini menunjukkan perbuatan yang begitu mudah, mulus, ya, dilakukan akan tapi memiliki efek yang besar. Itu fa'ala yaf'alu. Ringan dikerjakan. Sedangkan amila ya'malu, kebalikannya, harus ada niat dan dilakukannya itu tidak mudah. Ada masyaqqah di sana, ada rintangan. Ya. Kita ambil contoh beberapa ayat. Ketika Nabi Musa alaihissalam melerai, ya, perkelahian antara dua orang, yaitu antara Bani Israel dan orang Kibti, dan tanpa disengaja beliau memukul orang Kibti hingga tewas. Apa yang beliau katakan? Beliau katakan qala fa'altuha idzan wa ana minadh-dhallin. Beliau berkata, aku telah melakukannya, yakni aku telah membunuhnya tatkala itu, dan aku termasuk orang-orang yang khilaf, yakni ini tidak disengaja. Tiba-tiba orang Kibti itu tewas karena pukulan Nabi Musa alaihissalam. Maka digunakan fi'il apa? Fa'altuha, bukan amiltuha. Mengapa? Karena itu adalah perbuatan tidak disertai dengan perencanaan, yakni tidak disengaja. Seandainya beliau mengatakan qala amiltuha, maka itu direncanakan dengan tujuan, ada niat memang sejak awal. Tapi beliau katakan fa'altuha tanpa niat. Contoh lain, tatkala Nabi Ibrahim alaihissalam menghancurkan semua patung berhala, dan beliau mengatakan bahwa pelakunya ini adalah patung yang paling besar di antara mereka. Apa kata beliau? Qala bal fa'alahu kabiruhum hada. Fa'ala. Ya, beliau katakan fa'alahu. Mengapa? Ya, karena fi'il fa'ala itu, ya, tujuan beliau adalah untuk menyadarkan mereka yang sesat di antara kaumnya bahwasanya Tuhan mereka itu hanyalah patung. Hanyalah patung yang tidak memiliki kehendak, tidak punya niat, tidak punya ilmu. Makanya digunakan bal fa'alahu kabiruhum. Yang melakukan itu adalah berhala yang paling besar. Seandainya amilahu, maka Nabi Ibrahim juga mengakui adanya ilmu, iradah pada patung tersebut. Contoh lain, tatkala Nabi Yusuf alaihissalam mengingatkan perbuatan saudara-saudaranya, yaitu mereka telah menjatuhkan Nabi Yusuf ke dalam sumur, ya, menjebloskan ke dalam sumur, dan hal itu berdasarkan atas kebodohan mereka tanpa ilmu. Apa yang dikatakan Nabi Yusuf? Qala hal alimtum ma fa'altum bi Yusuf wa akhi id antum jahilun. Ya. Nabi Yusuf berkata, tahukah kalian apa yang telah kalian lakukan? Ma fa'altum, bukan amiltum, terhadap Yusuf dan saudaranya tatkala kalian dalam keadaan bodoh. Id antum jahilun. Meskipun kita tahu bahwa membuang Nabi Yusuf ke dalam sumur itu adalah tindakan disengaja, bukan tanpa disengaja. Itu sudah direncanakan jauh-jauh hari oleh kakak-kakaknya. Akan tapi itu adalah tindakan yang bodoh, ya, tidak berdasarkan ilmu, maka tidak disebut dengan amal, akan tapi disebut dengan fi'il, ya, dengan fi'il karena kebodohan. Terkadang Al-Qur'an menggunakan fi'il fa'ala jika disandarkan kepada Allah Ta'ala. Ya, meskipun kita tahu bahwa mustahil Allah Ta'ala berbuat tanpa diiringi tujuan dan ilmu. Mustahil. Ya, semua perbuatan Allah itu ada hikmahnya. Tidak ada yang sia-sia. Tapi mengapa digunakan fi'il fa'ala? Ya, karena untuk menunjukkan bahwa misalnya perbuatan tersebut adalah perbuatan yang sangat mudah dan ringan dilakukan. Effortless. Tidak butuh kekuatan. Ya, Allah berbuat effortless, akan tapi akibatnya bisa fatal. Misalnya dalam ayat alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Fa'ala rabbuka,
Bukan amila rabbuka. Mudah bagi Allah menghancurkan tentara bergajah. Cukup dikirimnya burung-burung kecil, burung ababil yang dia membawa kerikil dari neraka. Maka hancur leburlah mereka. Effortless, tidak ada upaya. Akan tapi efeknya dahsyat.